Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, eh, materi pada video kali ini masih tetap siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang ini ya. Video sebelumnya itu tentang neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Nah, ini pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan karena setelah penyusunan neraca lajur, tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, perlu kita ingat bahwa laporan keuangan di sini ada 5 ya. Kemarin itu ada laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi yang akan kita gunakan saat ini adalah 4 ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, serta arus kas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang 3 dulu ya. Untuk yang keempatnya akan kita bahas pada pertemuan atau video selanjutnya ya. Kita simak materinya dengan baik ya. Oke, yang pertama adalah laporan laba rugi terlebih dahulu. Dari penyusunan laporan keuangan, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang berbeda dengan laporan laba rugi perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa hanya terdiri dari pendapatan dan beban ya. Sedangkan kalau laporan laba rugi di perusahaan dagang, ini susunannya, dan ini susunan ini tidak boleh dibolak-balik, karena susunan ini sudah tetap ya. Nah, jadi mulai dari penjualan, retur penjualan, kemudian ada penjualan bersih, persediaan awal, barang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, ada beban angkut pembelian. Nah, ada beban gaji, beban-beban ya. Nanti akan ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, urutan-urutan ini tidak boleh dibolak-balik ya, karena ini sudah susunannya. Lalu penyusunan yang model seperti ini bukan tidak lagi debit kredit, tetapi ini adalah memudahkan dalam penyusunannya ya. Nah, seperti ini tidak debit kredit lagi ya, tetapi kemudahan dalam penyusunannya. Ya, oke. Nah, gini ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyusunnya. Nah, kita kecilkan supaya terlihat agak kelihatan semua ya. Kalau begini nanti tidak kelihatan semua. Nah, seperti ini ya. Kita mulai dengan penjualan terlebih dahulu. Karena laporan laba rugi yang pertama adalah penjualan. Nah, kita letakkan di sisi sini karena ada retur penjualan dan potongan penjualan yang nantinya akan mengurangi penjualan. Nah, kita menyusunnya dari data laporan neraca lajur minggu lalu ya, dari sini ya. Nah, dari sini. Oke. Oke, yang pertama adalah penjualan. Kita cari penjualan di neraca lajur, angkanya berapa untuk penjualan. Nah, ini dia sudah ketemu ya. Nah, dilihat kursornya, ada di sini penjualan. Nah, kita ngambilnya dari kolom laporan laba rugi. Jadi yang dari sini ya. Nah, dari kolom laporan laba rugi ini. Kalau kita menyusun laporan laba rugi, maka yang harus dilihat adalah neraca lajur kolom laporan laba rugi ya. Jangan kemana-mana. Nah, kita masukkan penjualannya senilai 31.200 ya. Nah, dimasukkan di sini. Oke. Jadi di sini sudah tertulis 31.200. Lalu retur penjualan itu karena dia mengurangi penjualan, maka kita kasih kurung ya, karena mengurangi. Nah, kita kasih kurung terlebih dahulu, kita lihat retur penjualannya di mana. Tetap di kolom laporan laba rugi. Nah, ini dia ya, kursornya dilihat. Nah, ini retur penjualannya, jadi ini ya. Nah,
Ini kita copy saja, Rp650.000. Kita masukkan di sini ya. Oke, kita ulangi dulu ya. Nah, karena di sini ada apa namanya itu? Bentar ya. Karena mengurangi maka harus dikurung ya. Oke, seperti ini. Nah, otomatis dia akan menjadi main di sini. Lalu kemudian ada potongan penjualan. Kita cari di sini potongan penjualan. Nah, ini dia potongan penjualannya. Kita geser, nilainya adalah Rp136.000. Kita masukkan di sini karena sifatnya mengurangi, maka harus dikasih kurung. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian nanti akan kita kurangkan antara penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, kita masukkan rumus saja ya. Berarti ini penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Jadilah namanya adalah penjualan bersih. Nah, diletakkan di sisi sini agar lebih mudah dalam perhitungan. Nah, ini artinya adalah penjualan bersih ini diperoleh dari penjualan dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Nah, ini cara mencari penjualan bersih. Jadi kalau ada pertanyaan penjualan bersih dari data tersebut berapa? Berarti penjualan bersih itu rumusnya adalah penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Ketemu penjualan bersih. Oke, selanjutnya kita masukkan persediaan awal. Nah, persediaan awal barang dagangan ini asalnya dari mana? Bisa dilihat dari sini. Nah, dari kolom neraca saldo di neraca lajurnya. Nah, ini persediaan awal barang dagang dari sini ya. Nah, ini kita geser dulu. Kita lihat neraca saldo. Nah, ini persediaan barang dagang. Kalau ini berarti yang awal ya. Yang di neraca saldo ini yang awal. Jadi kalau kita mencari persediaan barang dagang awal, berarti di kolom neraca lajur yang kolom neraca saldo ya. Di neraca lajur kolom neraca saldo. Nah, ini dia yang 12 juta rupiah. Kita enter saja. Lalu pembeliannya, kita cari pembeliannya. Nah, di sini kita lihat lagi pembelian. Nah, ini pembelian ya. Pembelian nilainya adalah, nah kita geser, Rp11.750.000. Nah, kita letakkan di sisi sini karena masih ada pengurangan lagi ya. Nah, oke. Rp11.750.000. Nah, kemudian, oh maaf ini tidak pakai kurung ya, maaf. Oke, kita hapus kurungnya. Kemudian pembelian ini nanti akan dikurangi retur pembelian dan akan dikurangi potongan pembelian. Nah, kita lihat lagi retur pembeliannya berapa di neraca lajurnya. Kita lihat. Nah, ini dia retur pembelian. Oke, kita geser. Kita geser. Nah, retur pembeliannya ketemu Rp250.000. Nah, ini masukkan ke dalam laporan laba rugi tadi ya. Nah, diletakkan di sisi sini ya. Kita kurung karena mengurangi ya. Rp Rp250.000. Betul ya, begini ya. Oke. Kemudian kita lihat potongan pembelian. Kita lihat di neraca lajur di sini. Potongan pembelian. Nah, ini dia. Ternyata nilainya adalah Rp115.000. Nah, kita masukkan di kolom laporan laba rugi ya, Rp115.000-nya. Nah, di sini Rp115.000. Kurung ya, jangan lupa kurungnya karena dia sifatnya mengurangi ya, Rp115.000. Nah, ini kalau sudah kita masukkan di sini namanya adalah pembelian bersih. Nah, kita hitung dulu ya.
Kita hitung dulu, coba kita hitung dulu, berarti 11.750.000 rupiah dikurangi 250.000 rupiah dikurangi 115.000 rupiah. Hasilnya adalah kita letakkan di sini. Ini namanya pembelian bersih ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya adalah 11.385.000 rupiah. Nah, yang di sini kita hapus ya, karena ini hanya untuk menghitung saja, kita hapus. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan dari data tersebut, berapakah pembelian bersih? Rumusnya pembelian bersih adalah pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, inilah pembelian bersih. Ya. Kemudian ada lagi beban angkut pembelian. Kita cari beban angkut pembelian di sini. Angkanya berapa beban angkut pembelian? Nah, yang di sini jangan salah ya. Kita beban angkut pembelian, bukan beban angkut penjualan. Beban angkut pembelian ini nilainya adalah ya ini ya, Rp750.000. Nah, kita masukkan di sini ya. Beban angkut pembelian sifatnya adalah menambah pembelian bersih karena dia adalah beban. Jadi harus menambah pembelian. Nah, ini dia. Begini ya. Pembelian bersih. Nah, seperti ini. Kemudian pembelian bersih ditambah beban angkut pembelian, itu namanya harga pokok pembelian. Jadi kalau ditanya harga pokok pembelian dari mana? Pembelian dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, ditambah beban angkut pembelian, itu namanya harga pokok pembelian. Dari pembelian bersih ditambah beban angkut pembelian, ketemu harga pokok pembelian. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini ketemu harga pokok pembelian di sini letaknya ya. Kemudian harga pokok pembelian ditambah persediaan awal ini berarti 12 juta ditambah ini ditambah bukan dikurangi ya. Maaf salah rumus. Oke, nah nilainya yang benar ini ya. Jadi harga pokok pembelian ditambah persediaan awal 12 juta ditambah 12 juta 135.000 rupiah. Ini namanya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ya ini ya. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian ini barang yang tersedia untuk dijual. Di gudang 12 juta, kemudian ada pembelian dan lain-lain, jadinya 12.135, maka barang yang siap untuk dijual adalah 24.135.000 rupiah. Lalu dikurangi persediaan akhir ya. Jadi persediaan akhirnya kita lihat di neraca lajur juga. Ini diambil dari neraca lajur kolom neraca. Nah, kita lihat di mana persediaan akhirnya. Nah, di sini kan persediaan akhirnya. Nah, ini berarti ya. Jadi kalau persediaan awal letaknya di kolom neraca saldo ini 12 juta. Tapi kalau mencari persediaan akhir letaknya di kolom neraca. Berarti yang ini 2 juta ya. Kita masukkan di sini 2 juta. Nah, begini. Nah, persediaan akhir ini karena sifatnya mengurangi, maka diberi kurung ya. Nanti otomatis min sendiri. Nah, seperti ini ya. Oh iya, ada perbaikan di sini. Nah, ini 31.200 dikurangi 650 dikurangi 136 ini malah nambah ya, ini salah, tetapi tandanya ini harus diganti dengan plus nih ya, supaya dia mengurangi ya. Itulah Excel seperti itu ya. Nah, ini yang benar ya, 30.414.000 rupiah. Kalau tadi hasilnya tadi menambah, tetapi karena ini mengurangi jadinya totalnya adalah ini ya, 30.414.000 rupiah. Lalu dari barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangi persediaan akhir, nilainya adalah HPP, namanya HPP. Nilainya adalah ini, berarti dikurang ini jadinya adalah 2 dalam kurung ya, 22.135.000 rupiah. Nah, ya. Nah, ini kenapa kok diberi min? Karena dia akan mengurangi penjualan bersih ya.
jadi harus diberi kurung. Penjualan bersih HPP itu nanti akan mengurangi penjualan bersih ya. Nah, ini tadi dikurangi sudah benar, kemudian penjualan bersih dikurangi HPP, ketemu laba kotor. Jadi kalau mencari penjualan laba kotornya, jadi penjualan bersih ini dikurangi dengan laba kotor ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. Nah, akan ketemu Rp8.279.000. Ini laba kotornya. Nah, kemudian kita masukkan bebannya. Jadi untuk mencari laba bersih sebelum pajak ini, maka laba kotor dikurangi beban-beban. Nah, beban-bebannya kita lihat di sini ya. Kita copy saja nanti dari sini. Nah, di kolom laporan laba rugi ini kita lihat bebannya. Nah, kita lihat. Nah, dari beban gaji, beban telepon, beban iklan, beban asuransi, beban sewa, beban angkut penjualan, beban angkut pembeliannya tidak usah diikutkan karena dia tadi sudah masuk di beban angkut di sini. Maka tidak perlu diikutkan lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita copy saja angkanya dari beban gaji ini sampai beban angkut penjualan ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini kemudian beban perlengkapan sampai beban penyusutan peralatan kita copy juga. Jadi dari sini ya. Nah, ini kita copy. Nah, kita letakkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian kita sum saja. Jadi total beban itu ya beban-beban ini ditotalkan dijumlah semua. Ini namanya total beban. Nah, ketemunya adalah ini. Nah, ini 14.283.334.000 ini sifatnya adalah mengurangi ya. Sebentar, biar saya tidak lupa. Mengurangi maka harus dikurung ya. Nah, di sini harus dikurung ya. Kurung 14.283.334. Nah, harus diberi kurung. Nah, seperti ini ya. Sifatnya adalah mengurangi laba kotor, dikurangi total beban, nanti ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, ini ya. Nah, inilah dia hasilnya 6.004.334. Nah, nilai ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Kita cek dulu apakah laba bersihnya sama 6.004.334 rupiah. Nah, ini dia. Oh, ini rugi ya, bukan laba bersih. Karena total beban lebih besar daripada laba kotor. Maka bukan laba yang namanya, tapi namanya diganti rugi. Bebannya lebih besar daripada pendapatan atau beban total beban lebih besar daripada laba kotor. Nah, akan rugi ya nilainya. Nah, ini dia. Nilainya ini harus sama dengan yang di sini. Nah, kan sama berarti sudah benar. Kalau belum sama berarti masih ada kesalahan. Gitu ya. Oke, anak-anak. Nah, ini tadi cara menyusun laporan laba ruginya. Nah, ini ya perlu diingat angka ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Nah, paham ya? Nanti kalau kurang paham nanti bisa diulang-ulang kembali, diputar kembali videonya atau bisa ditanyakan secara langsung. Lalu, setelah laporan laba rugi, kita akan menyusun laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awal, laba atau rugi. Karena di sini tadi rugi, maka ini diganti rugi. Kita hapus. Nah, sini ya. Kemudian ada pre-float. Kemudian ada penambahan atau pengurangan modal. Kemudian ada modal akhir. Nah, kita lihat modal awal dari mana. Nah, modal awal kita lihat di kolom neraca. Nah, sini ya, kita lihat modal mana. Nah, ini dia modal. Nah, ini ya 104.550.000 rupiah. Nah, ini ya. Nah, ini dia 104.550.000 rupiah. Ini modal. Kemudian ruginya dari mana? Ruginya dari ini yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi ini ruginya. Oke. Kemudian privo-nya dari mana? Karena privo itu sifatnya mengurangi, maka harus dikurung. Kita lihat privo.
Nah, price di sini ya, yang dilihat adalah yang di kolom neraca, jangan yang neraca saldo ataupun AJP ya, tetapi yang sudah disesuaikan yaitu di kolom neraca. Rp530.000. Kita masukkan di sini, kita kasih kurung ya. Rp530.000. Nah, kita kasih kurung ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tadi ya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika rugi dan jika prive, maka ini akan ditambah ya. Oke, kita tambahkan. Karena rugi, maka prive akan menambah rugi. Nah, ini dia. Nah, kemudian modal akhirnya dari mana? Modal akhirnya dari modal ini dikurangi dengan pengurangan modal. Nah, ini dinamakan pengurangan modal. Kenapa? Karena rugi. Nah, kalau laba, nah ini ya, kayak kita tulis di sini. Jika laba lebih besar daripada prive, maka laba dikurangi prive sama dengan penambahan modal. Ini catatan. Jika laba lebih kecil daripada prive, maka prive dikurangi laba. Namanya adalah pengurangan modal. Nah, ini yang perlu diingat ya. Oke, ini yang perlu sekali diingat karena kadang-kadang ini juga berlaku. Kemudian jika rugi berarti harus ditambah dengan prive. Maka namanya adalah pengurangan modal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kita berada di posisi yang ketiga ini ya, rugi, maka harus ditambah dengan prive, namanya adalah pengurangan modal. Jadi modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, namanya modal akhir. Nah, itu cara menyusun laporan perubahan modal. Lalu laporan keuangan yang ketiga adalah yang setelah menyusun laporan perubahan modal adalah neraca. Nah, kita geser ke neraca. Ini dia. Ini sudah masuk semua yang terdiri dari di sini adalah aktiva. Di sisi kiri ini ya, sebenarnya yang di sisi kanan ini adalah pasiva. Aktiva terdiri harta, ya harta lancar dan harta tetap. Kemudian pasiva terdiri hutang jangka pendek dan juga modal. Nah, kita cari ya di sini ada kas, persediaan barang dagang, piutang, asuransi, dibayar di muka, iuran dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di neraca lajur sini ya. Nah, ini dia. Kas persediaan. Nah, ini kita masukkan semuanya ke dalam laporan keuangan bagian harta lancar. Nah, kita copy saja dari sini. Nah, yang mana yang di copy? Yang di kolom neraca ya anak-anak ya. Jangan lupa ini yang di kolom neraca. Kita copy saja mau sampai perlengkapan ya, karena harta lancar ini sampai perlengkapan. Tanah sudah harta tetap. Nah, kita copy. Nah, ini enaknya kalau memakai Excel ya. Nah, di sini asuransi dibayar di muka kebetulan ini kosong ya karena habis. Jadi ini bisa ditulis, bisa tidak ya. Jadi tidak masalah. Kemudian kita jumlah ya, kita total. Total harta lancar ini ditotal semua ya. Nah, kita total, kita sum ya. Nah, harta lancarnya senilai 40.615.666. Lalu ada tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung dari mana? Dari sini juga ya, dari neraca lajur. Nah, ini dia. Tanah, gedung, akumulasi kita copy saja ya. Nah, ini tadi 30 juta. Nah, kita masukkan di sini ya, 30 juta tanah, benar ya ini, tanah 30 juta. Kemudian gedungnya adalah 25 juta, ini dia. Nah, kita letakkannya di sini karena nanti akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung ya. Kita tulis 25 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini nilainya Rp2.500.000 ini ya.
Nah, ini akumulasi penyusutan gedung. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita kurung karena dia sifatnya mengurangi Rp2.500.000. Nah, begini ya. Oke, kita garis bawah. Ini. Nah, kita letakkan di sini. 25 juta dikurangi 2.500.000 adalah 22.500. Betul ya? Nah, seperti ini. Begitu juga dengan peralatan. Kita lihat peralatannya nilainya berapa. Peralatan. Nah, ini dia. Peralatan nilainya adalah 9 juta. Ya, kita tulis di sini 9 juta. Nah, kita tulis di sini Rp 9 juta ya. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya berapa? Nah, ini dia akumulasi penyusutan peralatan ya. Kita lihat di sini Rp900.000 ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita tulis di sebelahnya sini. Kita kurung karena sifatnya dia mengurangi peralatan. Nah, Rp900.000. Nah, seperti ini ya. Oke, sangat mudah sekali. Nanti bisa diulang-ulang kembali videonya ya. Lalu 9 juta ini peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. 9 juta dikurangi 900.000 adalah 8.100.000 rupiah. Nah, seperti ini. Lalu kendaraan. Nah, ini kendaraan ya. Kendaraan, kita lihat kendaraan nilainya adalah, nah ini dia 2 juta ya. Maka ditulis di laporan keuangan juga 2 juta. Nah, kemudian kita sum, kita total ya. Kita total dulu harta tetapnya. Jadi harta tetapnya dari mana? Dari tanah ditambah gedung ini yang sudah dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian ditambah peralatannya sudah dikurangi akumulasi penyusutan, ditambah kendaraan ya. Nah, kita sum, kita jumlah total aja. Nah, ketemunya adalah 62.600. Kemudian total aktifanya dari mana, Bu? Dari harta lancar ini, jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap. Nah, ini ya. 40.615.666 ditambah dengan 62.600.000 rupiah. Kita enter. Nah, ketemunya adalah 103.215.666 rupiah. Lalu hutang dagangnya dan hutang bunga dari mana? Dari sini juga neraca lajur. Kita lihat hutang dagang dan hutang bunga ya. Kita lihat. Nah, karena ini sudah ada, kita copy saja. Nah, kita copy ya. Oke, kita masukkan ke dalam kolom ini, kolom pasifa. Oke, sudah. Kemudian modal Abham dari mana? Modal Abhamnya tidak boleh dari sini lagi. Ya, perlu diingat. Ini sudah tidak dipakai karena sudah berubah. Modalnya dari perubahan modal. Nah, dari ini ya. Nah, dari modal akhir ini ya yang saya blok. Nah, dari ini ya kita masukkan ke sana. Nah, kita masukkan ke sana ya. Nah, kita pakai rumus saja karena mudah. Nah, kita ambilkan dari sini modal akhir ya. Ini dia. Nah, oke. Kita enter. Kemudian total pasifa dari mana? Dari total seluruhnya. Kita jumlahkan ya sekarang ya. Kita sum aja karena sudah mudah ini karena Excel jadi kita sum. Nah, ini dia. Nah, total pasifa dari jumlah hutang jangka pendek. Nah, inilah. Lupa ya. Hutang jangka pendeknya belum dijumlah tadi ya. Nah, ini ya. Jadi, total pasifa dari jumlah hutang jangka pendek ditambah modal Abham. Nah, nilainya antara aktiva dan pasifa harus sama. Nah, ini sudah sama. Berarti sudah benar. Rp103.215.666. Baik aktiva maupun pasifa. Nah, ini penjumlahan ini karena bisa sama itu tanpa rekayasa ya. Kita melakukan sebuah proses seni dari apa tadi? Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang tanpa rekayasa, tidak tanpa menambahkan supaya jumlahnya sama, tidak ya, tidak boleh ya. Ini kok nggak sama, akhirnya modalnya ditambah, salah nanti ketahuan karena modalnya ini dari sininya secara otomatis. Jadi tidak boleh direkayasa, jadi melalui proses yang panjang.
tadi. Dari mulai buku jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, ACP, kemudian ada neraca lajur, kemudian laporan keuangan. Nah, itulah proses atau seni dari penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, itu tadi anak-anak ya. Jadi ada 3 yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya. Dari proses yang panjang ini diperoleh rugi bersih ya. Nah, dari proses tadi diperoleh rugi bersih, kemudian dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal ini ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan ya. Ini yang perlu difahami, ada 3 kemungkinan ini. Kemudian ditemukan modal akhir, lalu dari laporan perubahan modal sudah ketemu modal akhir, masuk ke dalam neraca. Nah, ini adalah neraca akhir di tahun 2004. Dari 2014 ya, maaf ya, saya ganti dulu. Modal akhir di tahun 2014 merupakan modal awal di tahun 2004 atau 14? 14 ya. Modal awal dari tahun 2015 ya. Modal akhir dari tahun 2004 neraca ya, maaf ya. Salah ngomong terus. Neraca akhir dari tahun 2014 merupakan neraca awal di tahun 2015. Nah, ini nanti akan jadi patokan dalam penyusunan laporan keuangan di tahun 2015 sebagai neraca awal tahun 2015. Nah, itu tadi ya, Nana. Teman-teman semua, semoga bermanfaat tentang penyusunan laporan 3 laporan keuangan dari laporan laba rugi, laporan perubahan dan neraca, laporan perubahan modal dan neraca. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.